Hai, gue Riang. Gua Zain. Balik lagi di Awas Jurik. Awas makam nih. Waduh, Zen. Apa kabar, Zen? Alhamdulillah baik. Udah baik ya. Oke, teman-teman, selamat datang di podcast On The Spot. Gue sama Zen yang masih temen saudara gue, sama-sama taruna juga ya, Zen ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kebetulan kita lagi ada di suatu makam. Pemandangannya keren banget karena ini city light kayak gitu ya. City light, cuman ya balik lagi ini konon adalah makam, salah satu makam yang paling angker di Kota Semarang. Kayak gitu. Jadi ini yang paling angkernya. Nah, mungkin singkat aja di episode kali ini, di podcast On The Spot, segmen podcast On The Spot kali ini kita cuma mau review dari sebelumnya gue Zen sama ditemani sama Pak Kuncen ya, Zen ya. Kita tadi sempat explore, tadi ditemenin juga sama Ronald ya. Roni sama Roni tadi. Nah, kita ditemenin juga sama Roni yang kebetulan tadi udah cukup agak lama explore-nya, sempat izin juga, minta restu tadi, sempat ada ritual lah gitu. Supaya ada perlindungan. Nah, supaya ada perlindungan, dan balik lagi ini bukan suatu, insya Allah ini bukan suatu perbuatan yang musyrik karena emang kita menghargai leluhur dan sebagai perantara aja ya, gitu. perantara, dan kita tamu ya, El, dan kami izin untuk mereview tempat ini. Oke, mungkin tadi kan kita udah muter-muter tuh, El. Lo bisa ceritain gak sih dari awal datang turun mobil deh? Iya, jadi pas pertama itu ya percaya nggak percaya sih ya Bang ya. Jadi masuk dari pintu gerbangnya itu emang udah ngerasain yang kayak panas gitu, hawanya panas kayak gitu kan. Jadi setelah masuk sampai ke apa ya, lewat pohon ini ya, pohon kapas ini kan. Pohon kapas ya? Iya, pohon kapas itu emang makin kuat di situ, tapi masih belum secara apa ya, secara jelas gitu kan. Setelah nanti pas sudah dibuka semuanya, udah lakuin apa ya, minta izin, restu gitu semuanya, minta perlindungan, minta izin sama orang-orang tetua di sini. Nah, akhirnya dari situ tuh udah mulai kayak, wah udah mulai rasa nih gini kan. Percaya nggak percaya? Mulai apa ya, kencang, merinding. Iya, merindingnya itu emang kayak aneh aja gitu ya. Tapi ya percaya aja akan kehadirannya mereka gitu kan. Jadi pas sampai setelah izin di makamnya Kiai siapa tadi dia? Oh, yang Jawara ya tadi. Iya, Kiai yang Jawara. Cikal bakal dari makam ini, yang pertama kali dimakamkan di sini. Ngobrol sama yang penjaganya, minta izin, kemudian sempat tadi apa? Izin untuk semuanya gitu ya. Jadi kamera gitu semuanya. Iya, tadi sebelumnya ada ritual tadi yang kita minta izin tuh, kameranya didoain juga, lighting semua, pokoknya set untuk properti shoot ini didoain lah, dinetralisir ya gitu ya. Netralisir istilahnya gitu. Setelah dari makamnya Kiai yang merupakan cikal bakal di sini tuh, lanjut lagi ke yang tempat istilahnya kayak tempat kumpulnya mereka gitu. Yang dulu awalnya katanya tadi di sebelah sana ya, tapi pohonnya udah ditebang. Iya, udah tebang. Nah, balik lagi ke yang di belakang kami sekarang, di belakang kita sekarang tuh. Jadi ini makamnya tuh melandai. Sebenarnya ini kayak bukit ya. Kayak bukit. Jatuhnya Zen ya. Ini tuh kayak bukit. Ini di atas kita nih atas. Jadi depan gua tuh gundukan lagi, atas itu makam, ini bawah. Makanya ini di belakang tuh city light. Iya. Terus tadi ngeliat apa lagi? Merinding. Astagfirullah, ini makam loh. Ya, jadi sempat di itu juga tadi ya. Ya uji nyali tapi belum siap sih sebenarnya Bang ya. Soalnya kan mendadak juga. Jadi pas turun ke bawah minta izin sama Pak Kuncen. Izin, setelah diizinin balik lagi tuh ngobrol-ngobrol bentar. Nah, di situ tuh mulai tadi ada yang ngintip tuh ya Bang ya. Iya, itu kebetulan gue tadi ke arah, karena kita nih kan di atas ini kan kayak bukitnya kan. Iya, bukitnya. Ini makam tuh kayak bukit. Itu jadi depan gue itu pas gue lagi ngobrol sama Pak Kuncen sama Zen di depan gue ya. Depan tadi Bang. Zen depan gue. Jadi seberang sana tuh kayak ada apa ya? Kayak ada bangunan warna hijau. Gue nggak tahu tadi Pak Kuncen bilangnya apa sih, itu bangunan apa sih? Kos-kosan itu Bang. Kos-kosan itu ya. Cuman masalahnya bentuk bangunannya juga aneh. Karena ventilasinya kebuka panjang gitu.
ya kan? Itu nggak ada sekat. Nah langsung hadap ke sini. Langsung menghadap ke makamnya itu. Gue lagi ngobrol, lagi nyimak Pak Kuncen ya. Gue nggak mau takabur, cuman emang jujur pikiran gue insya Allah nggak lagi kosong. Kan gue nyimak terus tuh kan, sambil ada ketawa-ketawa juga. Tadi gue ngerespon karena emang Pak Kuncen juga bilang ya udah casual aja kan, maksudnya yang penting di sini kita sopan, jaga tata krama. Lagi dengerin Pak Kuncen, ada yang celinguk. Itu gede banget. Tapi itu masih itu gede. Iya, itu yang pas keduanya ya. Jadi Itu celinguk. sebelumnya itu kan sempat juga tuh ngobrol sama Pak Kuncen tuh. Yang mana? Nah, ngobrol tuh datang tuh Bang. Oh iya, ada yang wangi tadi pas ngobrol. Iya, udah pas datang kan dibilangin sama tuh. Udah ada yang datang nih. Oh iya, udah ada yang datang. Oh, Ya. Jadi datangnya langsung dari arah maaf ya, dari tempat ini ini. di bawah kita. Iya, di bawah tempat kita ada makam. kumpulnya ini ya, tempat kumpulnya sini. Udah pada datang semua tuh. Nggak lama, selang beberapa detik itu langsung tuh bunyi apa ya, pintu makam pagernya. itu jelas, itu semuanya dengar. Jadi sedikit gue review sebelum, jadi Pak Kuncen tuh izin di bawah ini ada 3 makam apa berapa ya, 5 ya, ada 5 makam. Itu kayak dipagerin teralis ya, kayak ada pagar teralis sepinggang gitu. Dan ternyata Pak Kuncen di situ minta izin untuk justru penunggunya menampakkan. Nanti ya. Katakan lagi nih, jadi kayak nih ada yang mau uji nyali nih, coba ditampakin deh. Iya, langsung Ditakut-takutin deh. Nah, ya jujur itu bukan permintaan kita datang ke sini, jujur ya kan, Makanya kita buat uji bukan mau uji nyali, kami cuma mau ngobrol di sini. pengen tahu aja kan Nah. jelasnya kayak gimana. Ternyata pas kita lagi udah naik ke atas ya, pas udah naik ke atas gitu Zen, interaksi suara itu emang cukup tinggi. Gue denger kayak suara bunyi entah peletak-peletak, itu bukan pagar atau apa, gue nggak tahu. Jadi pertama tuh pelan dulu gitu Pak. Pelan, udah mulai ini nih, terus gue ngomong lah ke oh iya udah mulai dateng. Makin apa, kayak semakin kesini udah makin gede aja gitu suaranya, sampai tungtang. Waduh, Bener ya, jadi bisa gue bilang interaksi suara di sini tinggi banget. Dan ini sebenarnya gue nggak tahu, ini kayaknya ke distract ya sama suara motor juga, karena ini kan kayak bukit ya, jadi kayak motor kenceng banget tuh. Padahal jauh loh itu jauh. motor juga, suara motor tuh kan langsung gini tuh, langsung hilang gitu kan ya. Ini enggak, jadi pelan, semakin apa, semakin kuat gitu ya bunyinya. Jadi lama-lama fade in, kayak makin kenceng gitu. Sempat juga tuh di pohon mana ya? Nah, ini nggak kelihatan ya. Jadi gini, ini di sebelahnya Zen, mungkin kurang lebih 30 meter ya Zen ya. 30 meter ke sana itu ada pohon mati, pohon kering. Katanya di pohon itulah dan percis di belakang kita ya Zen. Iya. Itu 2 titik di mana pocong yang paling serem ada di sini. Nah, tadi yang paling sering gangguin tuh. Itu yang paling sering gangguin katanya. Jadi ciri-cirinya itu mukanya hitam ya, terus yang kelihatannya itu cuma kapasnya doang. Jadi cuma kapasnya doang kayak gitu. Ini menurut kesaksian Pak Kuncen. Dan ada juga peri yang katanya sih baik. Cuman kalau lagi marah keluar taringnya. Ya, keluar taring Nah, itu. insya Allah kan karena kita juga di sini tidak ingin mengganggu, justru kami ingin menghargai ya, gitu ya. Zen? Iya, untuk, Ini, untuk lebih apa mengetahui lah kalau keberadaan mereka tuh Ya. emang ada. Justru untuk mengedukasi kalau kita harus menghargai. Iya. Kita harus menghargai seluruh makhluk ciptaan Tuhan, kan gitu ya. Jadi sekali lagi tujuan adanya podcast on the spot segmen ini dan sekarang podcast di makam ini bukan untuk apa ya, menunjukkan eksistensi atau arogan, bukan. Justru kita mau coba untuk edukasi teman-teman supaya bisa lebih menghargai lagi, karena akan ada kehidupan setelah kematian. Iya, benar. Kayak gitu. Dan mari kita mendoakan juga untuk arwah-arwah yang mungkin ada di sini supaya bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, bisa menuju surganya gitu kan. Ya intinya tetap tawakal, jangan takabur, karena setiap manusia pasti akan menemui ajalnya gitu ya kan. Ya, terus tadi juga sempat ngobrol tuh. Kan di sini ada pohon sukun tuh ya. 30 Oh, iya. meter lah. Kapas. Iya, kurang lebih pohon kapas. Pohon kapas. Jadi di pohon kapasnya ini
penunggunya itu ular, ada juga naga tadi. Oh iya. Naga, jadi satu pohon gini, ada 3 di atas di ujung itu. Dia mengarahnya beda sisi, ada yang ke belakang, artinya kayak ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ada juga yang ke samping. Jadi dia dengan arah yang beda ya. Iya, dengan arah yang kayak sejenis pengawal gitu ya. Dia kayak pengawal gitu. Itu datangnya itu langsung dari pantai selatan itu, Mas. Jadi ya tadi kata Pak Kuncen 3 ular tadi sama naga juga ya. Iya. Itu emang dari Pantai Selatan. Dan kita menyebutnya di sini maaf bukan Nyai Roro, Kanjeng Ibu. Karena Nyai itu panggilan untuk apa dari suami ke istri lah katakan gitu. Jadi kalau Kanjeng Ibu lebih menghargai lah, lebih dalam lagi artinya lebih wibawa, menjaga wibawanya, marwahnya lah gitu. Ya mungkin itu aja kali ya Zen yang bisa kita review ya. Sebenarnya banyak sih. Banyak banget dan lebih dalam lagi ya. percis banget di belakang ini tadi yang kalau kata Pak Kuncen itu yang paling seremnya gitu. Iya. Dan ini kepala gue pusing banget nih sebelah sini nih. Emang pusing ya, Bang? Iya, kepala gue udah pusing banget nih. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share. Thank you banget Zen. Iya. Thank you banget udah menemani, dan thank you banget buat Mas Roni yang udah menemani. Cuman Mas Roni tadi sempat agak unstable. Langsung digang. Karena kalau kata Pak Kuncen katanya lagi banyak pikiran Mas Roni nih. Ke tempat-tempat ya, tempat-tempat apa ya, keramat. Ya harus fresh. Harus pikiran tuh harus fresh. Jadi kalau emang ada masalah ya udah dilupakan aja dulu. Ya. Tenangkan pikiran. Baru bisa. Karena mungkin karena dadakan juga kan. Jadi kita nggak tahu keadaan masing-masing juga lagi kayak gimana, dan benar-benar ini spontanitas banget dari Wonderia langsung ke sini. Jadi ya semoga ini bisa cukup menghibur teman-teman ya. Tapi balik lagi tugasnya adanya konten ini kan untuk mengedukasi supaya kita bisa saling menghargai sesama, menghargai keberadaan eksistensi mereka, karena akan ada kehidupan setelah kematian tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share di segmen podcast on the spot kali ini. Terus saksikan Awas Jurik. Jangan lupa untuk like, share, komen. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya. Oke Zen, mungkin itu aja. Saksikan episode selanjutnya hanya di segmen podcast on the spot. Kalau gitu gue Riang, gue Zen, pamit undur diri. Jangan sendiri, awas jurik. Thank you. Adios.